saudara-saudaraku di seluruh Kabupaten Cirebon, silahkan simak sampai habis apa yang akan nanti dipaparkan oleh Pak Lutfi mengenai visi, misi, dan program kerjanya, supaya Anda semakin mantap ketika sudah punya pilihan Pak Lutfi dan Mbak Dia. Yang masih ragu menjadi mantap, yang mantap semakin mantap, dan tetap terjaga sampai di hari 27 November 2004. Jadi sekali lagi kepada khususnya warga Kabupaten Cirebon, silahkan simak sampai habis, dan para pendukungnya sebarluaskan YouTube channel Berbagi Makna 7 ini kepada segenap warga Kabupaten Cirebon, khususnya kepada para calon pemilih, dan semoga acara ini adalah memberikan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu singkatnya. Silahkan Pak Lutfi memaparkan apa-apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Cirebon sebagai calon pemilihnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal yang lain, soal sektor industri, kita bicara soal sektor pertanian, bicara soal sektor pariwisata, sektor perdagangan jasa, ini kalau kita autopilot, pemerintah daerah tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang harus dibuat kebijakannya dan kemudian didorong agar ini bisa meningkatkan produktivitas dan ujungnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, dan otomatis ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka masyarakat akan keluar jauh dari zona garis kemiskinan. Hari ini masyarakat Cirebon yang miskin ekstrim angkanya ada di 80.000 orang kurang lebih, tertinggi kedua se-Jawa Barat. Jadi orang-orang yang miskin ekstrim itu kalau pendapatan per bulannya di bawah 300.000. Misalnya ada teman saya, orang Pleret, dia jadi juru parkir. Saya tanya, bro, berapa gaji, pendapatan dari parkir per bulan? 2 juta, Kang. Oke, 2 juta berarti jauh di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu jika pendapatannya di atas 500.000 per bulan. Tapi ketika ditanya kedalamannya, Kang, di rumah yang ikut makan ada berapa orang? Ada 8 orang, Kang. Waduh, berarti kalau dibagi 8 per orang per bulan, per kapita, pendapatannya hanya 250.000, di bawah garis kemiskinan ekstrim. Nah, di Kabupaten Cirebon yang miskin ekstrim ini ada 80.000, dan ini persoalan. Kalau seandainya Cirebon tidak mau berbenah, memanfaatkan semua resources yang dimiliki, semua sumber daya alam yang dimiliki, semua sumber daya manusia yang dimiliki, terkonsolidasi dalam satu kekuatan, dalam satu gerak langkah yang visinya jelas, maka ya kita akan biasa-biasa aja dan akan tetap tertinggal. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang ingin kita sampaikan, hari ini zaman sudah berubah. Hari ini teknologi sudah merubah peradaban. Teknologi hari ini sudah bisa mengkonsolidate production. Teknologi hari ini sudah bisa mendemokratis demand. Artinya semua orang bisa membeli dari sumber yang terbaik gitu. Kalau Kabupaten Cirebon tidak pernah bisa menjadi kabupaten yang produktif dan kompetitif, maka 5 tahun ke depan akan semakin terpuruk. Kita akan semakin tertinggal. Hari ini kita butuh leader yang bisa menyusun visi dan bisa membangun aksi. Kita butuh leader yang bisa menjadi mentor untuk kita semua. Kita butuh leader yang bisa memotivasi agar semua bisa bergerak, semua bisa memastikan resources yang ada di Kabupaten Cirebon mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Nah, hari ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah momentum 27 November bukan momentum politik biasa. Hari ini nasib kita 5 tahun ke depan kita tentukan. Hari ini apakah kita akan hidup lebih baik lagi, apakah kita akan lebih sejahtera lagi, apakah kita akan semakin terpuruk, keputusan kita yang buat. Keputusan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang buat. Mohon maaf, hari ini duit 20.000 tidak berarti apa-apa kalau harus digadaikan dengan nasib kita 5 tahun ke depan.
pajak kita besar, sumber daya kita besar, sumber daya manusia kita hebat-hebat. Tapi kalau ini tidak dikonsolidasi dengan teknologi, tidak dikonsolidasi dengan visi yang kuat, tidak dikonsolidasi dengan aksi kerja yang nyata, yang konkret, maka ya ini akan sebagai sebuah cerita saja gitu. Jadi visi tanpa aksi ya akan menjadi halusinasi, aksi tanpa visi ya kita tidak akan bergerak ke arah yang tepat. Jadi secara prinsip saya Muhammad Lutfi bersama Ibu Diah Ramayana mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, yuk kita berjuang bareng, yuk kita pastikan Kabupaten Cirebon bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Yang terakhir, saya Lutfi dan Ibu Diah Ramayana titip diri, jangan biarkan kami berjuang sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, yuk kita berjuang bareng-bareng wujudkan mimpi-mimpi Kabupaten Cirebon, mimpi-mimpi Kabupaten Cirebon yang hebat, mimpi-mimpi Kabupaten Cirebon yang luar biasa. Yang terakhir, kemajuan teknologi 5.0 ini sudah membuka batasan wilayah, batasan kita berpikir dan lain sebagainya. Hari ini beda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu masyarakat Kabupaten Cirebon bersaingnya dengan masyarakat Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon bersaingnya dengan Kabupaten Ciayu Majakuning. Hari ini dengan peradaban dan kemajuan teknologi, hari ini Kabupaten Cirebon bersaingnya dengan seluruh masyarakat dunia. Kalau kita tidak produktif, kita tidak kompetitif, kita tidak segera bangkit, maka kita akan tetap seperti ini dan akan semakin terpuruk di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai prolog awal. Mohon maaf terlalu bersemangat karena di depan semua ini panelis-panelis berat ya. Tapi nilai-nilai yang harus kita bangun itu adalah nilai perjuangan. Jadikan ini sebagai amal jariah kita semua, amal jariah Bapak Ibu sekalian, sebagai pemberat timbangan nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan cita-cita kita dengan ikhtiar yang kuat, dengan doa dan yang kita panjatkan, dengan kebersamaan, insya Allah kita bisa wujudkan mimpi-mimpi Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang hebat, yang luar biasa, yang spektakuler, yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi, udah komplit pemaparannya. Bahkan yang terakhir disampaikan bahwa di zaman global ini siapapun, terutama kaum pebisnis, terkhusus masyarakat Tegalwangi yang ada di Kabupaten Cirebon dan desa-desa lain seperti Batik dan lain-lain, harus menyiapkan dirinya dan selalu siap untuk bersaing dengan masyarakat produsen di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu saya senang tadi dengan pernyataan Pak Lutfi mengajak untuk segenap warga Kabupaten Cirebon untuk sama-sama berjuang bagaimana mengelola Cirebon itu menjadi baik, rakyatnya bisa sejahtera. Dan Pak Lutfi sama Pak Teguh, saya cuma pesan bahwa kata sejahtera itu sering sedikit salah pahami, Cok. Sejahtera itu ada 3 komponen, yaitu aman, adil, dan makmur. Jadi rakyat yang disebut rakyat sejahtera itu rakyat yang merasa hidupnya aman, diperlakukan adil, dan ekonominya makmur. Itulah rakyat yang sejahtera. Sejahtera, ya kan? Lawannya adalah rakyat yang sengsara. Nah, aman, adil, makmur. Makmur itu apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lelungan alias kendaraan. Jadi tolong Pak Lutfi nanti Cirebon dibuat as well as possible untuk segala sesuatunya, dan bekerja samalah dengan siapapun yang ada di Cirebon untuk membuat Cirebon menjadi lebih bagus. Saya di Kota Madia, Pak Teguh, mengusulkan Pak Lutfi, siapapun yang jadi harus ada lembaga yang namanya think tank, yaitu kumpulannya orang-orang berpikir yang akan memfeeding, memberikan masukan kepada bupati nantinya atau wali kota kalau di kota, apa-apa yang harus dikerjakan. Iya, tim kecil. Nah, saya udah ngomong sama
calon-calon wali kota, ya kan, think tank, dan think tank ini nggak usah dibayar. Nah, kalau misalnya Kota Madia atau kabupaten, oke, setuju dibuat think tank, saya sebagai leader dari think tank itu nggak akan minta bayaran, Pak Teguh. Paling saya minta sediain asbak sama korek api sama papan tulis dan penghapus. Rokok juga bawa sendiri, minuman pun bawa sendiri, wong punya pabrik minuman dewek, iya kan. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan Pak Lutfi, ya kan, untuk segenap warga Cirebon. Dan tadi saudaraku yang ada di Kabupaten Cirebon, simak baik-baik acara ini dan tularkan kepada teman-teman Anda, tetangga, mertuanya tetangga, tetangganya mertua, ponakannya paman, pamannya ponakan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Lutfi sebagai calon bupati di Kabupaten Cirebon ini, supaya kita sama-sama berhasil memilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya Pak Teguh untuk mewakili dan mendampingi Pak Lutfi, silahkan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Profesor Sunoto, ayahanda saya kebetulan mungkin cucunya beliau lah, kira-kira. Saya pakai peci bukan berarti karena ini ada kegiatan keagamaan, karena saya nggak pakai pomade, Pak. Jadi saya memakai peci, kalau pakai topi kurang sopan, batik. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Berbagi Makna 7. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, calon Bupati Pak Haji Muhammad Lutfi dan calon Wakil Bupati yang hari ini memang sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Makanya saya mewakili sebagai tim pemenangan juga untuk menambahkan beberapa poin yang akan disampaikan ke para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Secara gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi, tapi ada kok seolah-olah kayak tadi saya mendengar Pak Noto seolah-olah kayak gayung bersambut gitu, bahwa kami, saya dan Pak Lutfi kebetulan periode 2019-2024 beliau ketua DPRD, saya wakil ketua DPRD. Hari ini pun saya masih menjadi bagian dari DPRD, jadi saya sudah banyak berdiskusi dengan beliau. Makanya partai kami pun setuju untuk memasangkan beliau menjadi calon bupati karena memang punya visi misi yang sama dengan keinginan, menurut saya, keinginan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kenapa saya sampaikan seperti ini, bahwa kita setiap wilayah kalau tidak mempunyai skala prioritas akan susah untuk mandiri atau bangun lah kira-kira. Karena apa? Hampir sebagian besar wilayah di seluruh Indonesia masih belum mandiri. Kalau bahasa orang swasta masih mengandalkan atau pemilik sahamnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Di sisi lain, tidak terkonektivitas antar semua elemen, termasuk dengan beberapa daerah. Nah, tadi saya sampaikan kenapa kok kayak gayung bersambut. Ketika kami jadi pimpinan DPRD, kami merancang juga komunikasi di antara pimpinan DPRD sewilayah 3 Cirebon. Fungsinya untuk apa sih? Untuk sama-sama bekerja sama untuk membenahi masyarakat. Contoh, misalnya di daerah timur banjir, kan tidak serta-merta harus Kabupaten Cirebon saja yang bisa memperbaiki, tapi kita juga harus berkoordinasi dengan Kuningan yang notabene punya akses itu juga. Di sisi lain kota juga ada stasiun yang besar, namanya Stasiun Kejaksan, tapi wisata-wisata religi, misalnya wisata, contohlah mau belanja ke Trusmi, aksesnya dari mana dan jalannya juga seperti apa. Nah, itu juga kita coba untuk nanti ke depan membuat semua elemen atau konektivitas termasuk dengan pemerintahan daerah itu sendiri. Ada lagi bandara. Bayangkan, izin Pak Noto, ketika Cirebon ke Bandara Kertajati memang diuntungkan. Diuntungkan apa? Dekat dibandingin ke Jakarta, tapi ongkos dari Cirebon ke Kertajati seperti apa? Sama saja dengan tiket makin mahal juga.
Nah ini yang menurut saya ini semua ada di pasangan Lutfi Dia, dan bagi saya tidak panjang lebar juga, hanya menambahkan tadi visi misi sudah disampaikan bahwa kita ingin semuanya bekerja bersama-sama. Kemenangan Lutfi Dia bukan kemenangan Lutfi dan dia, bukan kemenangan Golkar, PKB atau PSI, tapi kemenangan masyarakat Kabupaten Cirebon yang ingin ada satu perubahan. Bagi saya hari ini momentum tepat untuk melaksanakan itu semua, dan mudah-mudahan di tanggal 27 November ya kita semua bisa berkontribusi bersama untuk pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Paling itu aja Pak Noto yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.